إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة. معاشر حاضرين والحاضرات jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia dengan niat-niat yang mulia. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani, dan mudah-mudahan berkah perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala musibah, dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini berkah perkumpulan kita ini hari ini dijauhkan daripada, khususnya hari ini dijauhkan daripada bala musibah, kesusahan-kesusahan diangkat oleh Allah, dan penyakit-penyakit yang ada pada badan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Menyambung kajian kita minggu yang telah lewat, telah sampai pembahasan bagaimana bertaubat daripada menghilangkan nyawa orang lain dan menghilangkan kehormatan orang lain. Wa amma fid din bi an kafartahu aw bad'atahu aw dhalaltahu. Adapun bertaubat di dalam agama, gambarannya dengan bahwasannya engkau mengkafirkan seseorang atau membid'ahkan seseorang atau mengecam sesat seseorang. Fahuwa as'abul umur, maka itu ialah paling susahnya perkara. Fatahtaju ila takdzibi nafsik. Yang pertama, engkau perlu kepada mendustakan diri engkau baina yaday man qulta lahu dzalik, di hadapan orangnya. Kita pernah mengatakan orang itu sesat. Kita pernah mengatakan orang itu ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini banyak ini. Termasuk bid'ah, syirik, bid'ah, syirik. Maulid Nabi bid'ah, Isra wal Mi'raj bid'ah, Yasinan bid'ah, banyak bid'ah. Selamatan rumah bid'ah. Pokoknya yang ada dilakukan Nabi bid'ah seberataan. Maka yang paling banyak orang melakukan apa yang dilakukan oleh kita. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Jadi gampang tuh rumusnya, kalau ingin lurus cari akidah yang mayoritas orang umpati, itu pasti selamat. Cari mayoritas, akidah mayoritas kebanyakan orang ikuti. Apa itu? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umatku kata Rasulullah, orang-orang Yahudi itu terpecah menjadi 71. Orang Nasara terpecah menjadi 72. Umatku kata Rasulullah terpecah menjadi 73.
seluruhnya masuk neraka terkecuali hanya satu, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku jalani dan sahabatku sekarang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, wajib atas kalian ikut sunnahku, ikut sunnah sahabat-sahabatku yang diberi petunjuk setelahku. Siapa sahabat-sahabat utama? Ya, 4 sahabat itu: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang memang menjadi ulama pada masanya. Rupanya dilihat mayoritas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 2. Wahabi sama kita. Kita pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Abul Mansur Al-Maturidi. Yang lain tidak. Ada yang mengklaim mereka Mu'tazilah. Ada yang mengklaim mereka Syiah. Itu jelas sedikit-sedikit. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang umum, yang kebanyakan orang ikuti. Nah, cuman yang mengklaim, yang mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 2. Kita pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah, dan orang-orang Wahabi yang mengatakan Salafi, mengikut para ulama-ulama dulu. Nah, cuman kita cek Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratul Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ahlun itu yang memakai sunnah at-tariqatul mardiyah salakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah wa alami sahabah, jalan yang diridhai yang dijalani oleh Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat utama. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu apa? Perkumpulan, artinya akur. Dan itu terjadi ada pada kita pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Contohnya mana? Dalam masalah fikih, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu berbeda ribuan pendapat. Ribuan, bukan 10-an, 20, ribuan pendapat berbeda karena beda mazhab. Cuma kada suah bermusuhan, akur. Itu ngarannya wal Jamaah tadi itu. Imam Malik berisi murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Malik walaupun asalnya murid guru, tapi tingkatan Imam Syafi'i sampai ke derajat mujtahid mutlak. Boleh hukumnya Imam Syafi'i langsung mengambil hukum lewat Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ribuan pendapat berbeda dengan Imam Malik. Ribuan, cuman akur, kada suah berkelahi. Imam Syafi'i berisi murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun sampai ke derajat mujtahid mutlak, murid guru tadi itu. Beda ribuan masalah tentang hukum dengan Imam Syafi'i, tapi kada suah berkelahian. Akur. Kau mazhab apa? Hambali. Oh. Mazhab apa? Hanafi. Oh. Mazhab apa? Syafi'i. Kada suah berkelahian. Akur. Nah, itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang sebelah kada berakur. Ini bermusuhan lawan ini. Yang satu mengkafirkan yang satu. Yang satu memurtadkan yang satu. Nah, itu jelas sudah. Kalau dilihat dari situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ya kita. Kita tuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berkembangnya orang-orang Wahabi ya, mulai tahun 1924 penaklukan mana? Mekah dulu Turki Utsmani itu menguasai. Waktu Turki Utsmani dikuasai ya orang-orang kita, orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Sayyidah Khadijah ada kubahnya. Siapa-siapa tuh? Hamzah ada kubahnya. Nah, dikuasai orang-orang sekarang dihancurkan tuh. Kubah kada boleh lagi rata.
tanah, cuman bergudukan batu sebagai nisan penanda. Kenapa batu? Karena Nabi Muhammad dulu menandak batu di kuburan Ibrahim, diandak oleh Nabi Muhammad batu. Dan Nabi Muhammad tanda supaya di sini kita mengetahui kuburan anakku Ibrahim. Karena Nabi Muhammad menandak batu, orang lain pun menandak batu. Nah, jadi kalau kita cari batu cembilahan tuh, nyari batu gana-gana. Nisan tuh Bang, sudah. Batu nisan. Kadang masalah tinggi sedikit. Supaya kada tenggelam. Wah, ini ngalih kalau tembilahan. Tabuk sedikit, carang sudah. Jangankan kuburan yang kada kuburan pun carang. Tanjung Harapan tuh carang, kada kuburan jalan. Jalan lingkar, caram, hujan lambat. Apalagi kuburannya. Nah, golongan-golongan orang yang suka membid'ahkan ini kayak apa cara bertaubatnya? Yang suka mengkafirkan, suka mencap orang itu sesat tuh kayak apa taubatnya? Yang pertama, dia harus mengakui di hadapan orang yang ia cap sesat, yang ia cap kufur, yang ia cap syirik, yang ia cap ahli bid'ah. Akui dia berbohong. Akui. Bahkan kalau kita main-main tuh, mengatakan kawan sesat, hati-hati kata Rasulullah. Menyesatkan kawan tuh hati-hati. Mengatakan orang kafir itu hati-hati. Karena andai kata tidak terjadi pada orang tersebut, maka kafir itu berbalik kepada kita. Kita mengatakan A mengatakan si B kafir itu yang murtad. Padahal si B kada berulah sesuatu yang murtad. Maka kembali kepada si A yang murtad. Kenapa demikian? Karena ketika kita memurtadkan orang Islam, berarti kita kada mengakui ajaran yang ia lakukan itu betul. Berarti kita yang murtad. Kita yang syahadat. Selama kada syahadat, kada sah salat, kada sah wudu, kada sah mandi, kada sah yang lain-lainnya. Jadi yang pertama, akui di hadapan orang tersebut kita bersalah. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Yang kedua, engkau minta halal. Maaflah, dulu aku mengatakan sesat ajaranmu Nina. Aku minta halal, minta ridho. Jika dimungkinkan. Kenapa? Mungkin ada masih orangnya. Kalau tidak dimungkinkan, orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah tidak di tempat, pindah kemana tidak diketahui, fal ibtihalu ilallahi ta'ala jiddan, maka akui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, wa tanaddumu ala zalika, dan menyesali atas yang demikian tersebut, liyurdiyahu anka, supaya orang tersebut, liyurdiyahu anka, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat orang yang kita tuduh tersebut akan meridhokan kita. Karena seluruhnya kan dari Allah. Kan dari Allah. Bisa jadi kita banyak dosa lawan orang, di akhirat dipertemukan. Nah, ya Allah. Cuman kita sewaktu sudah bertaubat banyak minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun, menangis tengah malam. Allah senang dengan kita tadi, padahal banyak kemakan harta kawan nih. Tapi Allah senang, bagusnya nih hambaku. Di akhirat, bagaimana ketika dikumpulkan oleh Allah, Allah buat hatinya tuh ridho dengan kita. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa. Dia tidak berkuasa apa-apa. Melihat kesungguhan kita, dihadapkan di hari kiamat, Allah buat. Nah, kayak apa nih? Nah, insya Allah. Ikhlaskan katanya. Siapa yang mengatur hatinya mengikhlaskan? Allah juga. Dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu ujung-ujungnya ya pasti ibtihal. Akui kesalahan di hadapan Allah. Sungguh-sungguh beramal ibadah, dan mudah-mudahan dengan begitu Allah membuat dia ridho kepada kita. Hadis itu 4. Tak ambil harta kawan, menghilangkan kehormatannya. Apalagi tadi
menghilangkan nyawanya, kemudian menuduh di dalam agama, sesat, kafir, murtad, syirik. Wa jumlatul amri fama amkanaka min irda'il khusum amilta. 4 macam tadi. Kesimpulannya, apabila memungkinkan bagi engkau meminta ridho, maka amilta, wajib oleh engkau meminta, baik itu harta dan yang lain-lain. Wa ma lam yumkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa yang tidak dimungkinkan karena orangnya sudah tiada atau tidak diketahui keberadaannya, maka adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru' wal ibtihal, dengan merendahkan diri dan mengakui kesalahan, wa tasadduq, dan bersedekah, liyurdiyahu anka, agar orang yang bersangkutan ridho dengan kita. Masukkan duit ke masjid tiap Jumat, berapa? 10.000 untuk si fulan. Jumat akan datang, masukkan pulang duit 10.000, niatkan si fulan. Jumat akan datang, terus seperti itu. Yang dikubur dapat pahala, nah aja ngirimi pulang. Bah, baik banget. Ini melebihi harga jambu yang diambil bahari. Ridholah dia. Atau mungkin keluarganya kadang mengirimi, kita mengirimi. Dan mengirimi kadang mesti pakai duit. Fatihah bisa ingat si fulan. Al-Fatihah bacakan. Karena ingat pula Al-Fatihah bacakan. Bacaan tadi dibawa malaikat berupa cahaya di atas talam, dipan, talam kayak talam, bercahaya, dimasukkan ke dalam kuburnya. Malaikat mengatakan nama kita sekaligus orang tua kita. Ini dari Fulan bin Fulan. Yang mendapatkan hadiah itu merasa bahagia. Ini dari Fulan bin Fulan. Bukan ngaran kita aja, ngaran orang tua dibawa. Dan malaikat ini dari Fulan bin Fulan. Ini dari Fulanah binti Fulan. Ini daripada Fulanah binti Fulan. Kalau rajin memberikan hadiah kepada kawan, lebih-lebih orang tua. Ini kadang orang tua setahun sekali dapat hadiah. Hendak hari raya, hendak bulan puasa, hanya kuburan menambas. Tagah kuburannya. Kasihan orang tua. Kasihan orang tua. Kawan rajin memberi sedekah hadiah Fatihah. Orang tua setahun sekali bahaul aja, hanya datang pahala. Enggak ada bahaul, kada datang. Kadang mesti kayak itu, Pak. Guring malam bacakan Fatihah. Hendak guring dan hendak berubah atau terubah sudah Al-Fatihah. Tiap malam, jadi datang terus kiriman. Karena mesti setahun sekali. Kasihan orang tua. Orang meninggal tuh, jadi dalam kubur itu kata Rasulullah seakan-akan orang tenggelam. Yata'allaqu bi kulli syai'. Berpingput dengan kayak apa orang tenggelam? Berpingput dengan setiap apapun yang ia dapat. Orang kada bisa berkunjung. Itu kalau tenggelam ngalih sedikit. Pokoknya apapun yang didapat ragapnya. Kalau sudah di dalam parit, di dalam sudah di dalam, ketemu tihang ragapnya, kada timbul lagi itu. Ini takutan lepas dari itu. Padahal di dalam. Jadi hati-hati banget tuh hendak menyelamatkan orang. Pengarahnya kada bisa berkunjung. Lalu kita di ragapnya, kada bisa berkunjung lagi kita mati juga. Apalagi yang kada bisa berkunjung di mana orangnya, orang lama apalagi ragapnya, selesailah sudah itu. Jadi orang dalam kubur seperti itu, susah bagi yang kurang amal. Maka ketika datang cahaya, diberikan hadiah kepada mereka sangat senang.
Kayak orang tenggelam itu dapat pertolongan, senangnya minta ampun. Jadi bertasadduq, banyak sedekah. Fayakunu zalika fi masyiatillah, maka adalah yang demikian tersebut dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Allah nanti yang mengurus urusan hari kiamat. Wa raja' minhu, dan berharap hanya kepada Allah bi fadlihi, dengan karunia Allah al-azim yang besar, wa ihsanihil amim, dan kebaikan-kebaikan Allah yang merata. Annahu iza alima sidqa min qalbil abdi, bahwasanya Allah apabila mengetahui kesungguhan daripada seorang hati hamba, daripada hati seorang hamba, fa innahu yurdi khusma'ahu min khizanati fadlih, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat ridho orang yang bersangkutan kepadanya daripada perbendaharaan karunia Allah. Allah yang membuat musuh kita, orang itu ridho dengan kita nanti. Siapa yang ada bersalah dengan kita? Rata-rata kita ini ada salah lawan orang, baik itu menggibah, memfitnah, mengambil hartanya, membunuh aja kada. Membunuh kada. Dan jangan sampai itu besar atau membunuh. Kalau menggibah itu rata-rata itu tiap hari gitu. Jadi banyak gibah, amal ibadah, supaya nanti orang itu ridho dengan kita ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat orang itu ridho, wala hukma, tidak ada hukum sama sekali, habis. Habis hukum, tidak ada hukum. Fa'alam hazihi haqquha rasyidah. Habis tuh. فَإِذَا أَنْتَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَهُ وَبَرَّأْتَ الْقَلْبَ عَنْ اخْتِيَارٍ مِثْلِهَا, apabila engkau telah mengamalkan, melakukan apa yang telah kami sifatkan, kata Imam Al-Ghazali, وَبَرَّأْتَ الْقَلْبَ, dan engkau telah membersihkan hati, عَنْ اخْتِيَارٍ مِثْلِهَا, daripada mengusahakan dosa-dosa seumpamanya, fil mustaqbal, pada hari-hari selanjutnya yang akan datang, faqad kharajta minadz-dzunubi kulliha, maka engkau telah keluar daripada dosa-dosa seluruhnya. Walaupun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya daripada menggibah wa fitnah, tapi apapun yang sejajar dengan dosa tersebut kita tidak akan melakukan. Itu sudah keluarkan di hati kita, itu bersih sudah. Walaupun nanti terbuat lagi dosa tersebut, namanya manusia. Nah, cuman bersih pada saat itu. Wa in hasalat minka tabri'atul qalbi, dan jika telah hasil daripada engkau bersihnya hati, walam yahsul minka qada'ul fawaid, tapi belum selesai daripada engkau mengqada apa-apa yang luput. Kalau sholat, puasa, masih ada yang belum diqada, tapi sudah bertaubat kepada Allah. Wa irda'ul khusum fattabi'atu lazimatun, maka mengqada, meminta ridho, itu tetap hukumnya wajib. Kita ada terserah lawan orang, cuman sudah kita taubat sudah, tapi belum dibayar benda, belum minta halal lagi, itu tetap wajib walaupun sudah bertaubat berdahulu. Qadaan sembahyang masih banyak, tetap wajib walaupun taubat. Taubat sudah aja, masihlah wajib mengqada, wajib masih tetap itu diangsur. Qadai sembahyang yang bahari itu. Yang puasa, qadai puasanya. Wasairu dzunubi maghfuratun, dan seluruh dosa-dosa yaitu diampuni. Walihadzal babi syarhun yatul, ini bab panjang keterangannya. Wala yahtamiluhu hadzal mukhtasar, ini ringkasan kitab Sirajul, kitab Minhajul Abidin ini tidak bisa merangkup, tidak bisa memuat bab tentang taubat. Wanzur kitab at-taubah min kitab Ihya Ulumuddin awalan. Kalau ingin lebih lanjut, kata beliau, lihatlah kitab taubat khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin pertama-tama. Wa kitabul qurbah ilallah ta'ala saniyan, kemudian lihat dalam kitab tersebut, kitab Ihya Ulumuddin, ada dalam tersebut kitabul qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua. Jadi kalau kita ingin lebih lanjut, lebih dalam
memahami kitab taubat. Buka kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab taubat. Kemudian buka lagi dalam kitab tersebut ada kitabul qurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah setelah kita taubat. Wa kitabul ghayah al-quswah, kemudian buka kitab Ghayatul Quswah, bab yang menerangkan puncak kesudahan. Itu yang ketiga. 3 bab ini. Kitab taubat buka, kitabul qurbah buka, kitabul ghayah Ghayatul Quswah. Nah, apa yang dituntut ketika sudah sampai di puncak. Tajid fawaida katsiratan, maka engkau, kata Imam Al-Ghazali, mendapatkan faedah-faedah yang banyak, wa syarhan jamman, dan penjelasan-penjelasan yang banyak. Wallazi zakarnahu hahuna, apa yang kami sebutkan dalam kitab Minhajul Abidin ini, wal aslul ladzi la budda minhu, itu hanya dasar saja yang kita pelajari dari yang kemarin itu. Kitab taubat seluruhnya itu hanya dasar. Wabillahi taufik, dan dengan Allah taufik. Banyak beliau kaji sudah dari dulu, berapa minggu sudah kitab taubat. Itu kata beliau dasar saja masih. Kalau hendak lebih lanjut, buka kitab Ihya Ulumuddin, kitab taubah, panjang. Kitab taubahnya itu kurang lebih kalau dihitung seinilah tabalnya ini. Cuman sekian. Ini kan separuh di atas saja. Panjang taubat. Lebih terperinci malah, lebih terperinci. Sampai-sampai ada yang berbuang duit. Sana juga tuh. Duit mana? Duit riba. Buang aja sendiri ke laut. Tapi ada yang longgar sedikit. Apanya? Boleh digunakan duit riba ke jalan umum. Jangan yang baik-baik, jalan yang rusak-rusak tuh. Jalan itu kan dijejak. Nah, hendak di sana. Nah, ada yang bersimpanan duit 1 miliar di bank. Kemudian berhujung taruh setiap bulan. Hujungnya diambil. Cari gang yang gak baik, hendak ke sana. Daripada orang bank mengambil pulang. Dimakan, apa? Kita juga yang parah. Temakan anak, temakan bini. Ambil hujungnya. Nah, hendakan ke WC umum. Jangan ke masjid, kada boleh. Duit riba ada boleh masuk masjid. Kenapa? Khawatir orang kada betah di masjid. Jadi kalau ada masjid itu kosong aja, khawatir kalau banyak duit riba di dalamnya. Nah, sebagian itu kada mau kiai-kiai itu membangun masjid kecuali duit masyarakat. Kayak apa kita buat proposal, nah, minta ke dana ke pemerintah. Memang lakas jadi, lakas. Bertingkat bagus, dana keluar 120 juta, kena keluar 200 juta. Kada sama, hawanya kada sama. Kenapa? Di pemerintah jadi apa yang diambil kada tahu kita. Tapi kalau di masyarakat, ya ini masyarakat, membantuan masyarakat. Cuma lambat sedikit, lambat. Riba tadi. Yang kerasnya apa? Jasidin kumpulkan. Imam Ghazali kumpulkan mana yang kita yakin duit riba tadi itu, kumpulkan, buang ke laut. Ada itu yang menuruti, cuman kada dibuang ke laut, cuman diberi-beriakannya ke kawanannya yang miskin-miskin. Ini buka showroom, minjam duit di bank. Waktu itu kada penyembahyangan orangnya, minjam duit di bank, tapi lancar rezekinya, terbayar duit di bank, terbayar. Mbah itu belajar tahu mintu riba, duitnya ada masih. Diingat-ingat modal awal 5 juta rupiah, sisanya minjam duit hampir kurang lebih 100 juta atau 150 juta, berkembang. Jadi kayak apa caranya? Kembali ke awal. Berapa duit awal? 5 juta rupiah. Yang lain kayak apa? Buang. Berat tuh.
Kalau orang-orang sanggup iman kadang-kadang melakukan dia itu. Cuman hendak bujur-bujur. Dibuangnya aja. Tapi dibuang ke kawan yang bujur-bujur sengsara tadi, dibanding buang ke laut. Habis di laut makan ikan. Buangnya ke kawan 100 juta lebih itu. Julungi kawan, julungi. Pas terakhir tinggal 5 juta di tangan. Itu Bang aja. Cuman imbang itu nyaman aja hati. Tarang hatiku aja. Perasaan itu nyaman. Lepas segala kesusahan-kesusahan. Tinggal 5 juta. Rupanya diberi kemudahan oleh Allah. Iparnya mengetahui kalau ini membuang duit riba tadi. Iparnya yang iba. Nah, itu pulang jalannya bagusnya. Iparnya iba diinjamkan duit 200 juta. Nah, ini 200 juta. Buka lagi showroom tadi, modal lagi. Nah, karena kita bagi hasil. Tiap bulan berapa hasil? Situ 60%, situ 70%, marah aku di iparnya 30%. Nah, dapat berlebih malah. Duitnya duit baik, datang daripada orang yang kadang minta wajib harus dibayar langsung. Yang penting usahakan berapa hasil setiap bulan, kita bagi 70%, 30%. Diberikan oleh Allah jalan keluar. Asal mau korban dari itu. Kita kadang-kadang buang sedikit jangan deh. Datang orang meminta duit. Bah, ada duit 20.000. Ada duit di kantong 2.000, mana yang dikeluarkan? 2.000 uangnya dikeluarkan. Lihat ada duit habok, uang dikeluarkan. Yang habang lagi pisit yang habang. 100.000 itu pisit. 50 pisit biru. 20 hijau, sedanglah pisitnya. 10.000 itu kan agak pisit. Wah ini nih 2.000 itu ya bayar WC umum. Kadang-kadang maulid Nabi kan gitu yang dikeluarkan juga. Datang bersumbangan orang dia sumbangan. Kita nah mengadakan acara maulid nah. Ya hadang stomat datang masuk 2.000 rupiah masuk. Kasiannya Nabi Muhammad. 2.000 rupiah itu masuk WC umum. Dibenyaki sedikit. Satu rumah 100.000 bisa menyembelih lambu. Lambu tak tukar. Ini kadek nasi bungkus intalunya betulungkup. Jadi dikira sebuting, rupanya sebelah ditulungkupkan pulang hintalunya. Ini bahannya yakin sebuting, hintalunya dihuhungkai sebelah benar ya. Ini pintar bang ibu-ibu tuh nyusun, ditungkupkan. Ya, kenapa? Wajar sumbangannya 10.000, 5.000, 10.000, 5.000. Diganali sedikit. Yang makan nawak juga. Nah, jadi buka kitab itu kata beliau, kitab Ihya Ulumuddin. Dan jangan dihadang apa namanya? Taubat. Jangan kena aja taubat. Kalau menunda taubat itu namanya permainan iblis. Iblis itu alim. Iblis itu pernah menjadi penasihat malaikat 20.000 tahun. Nah itu iblis. Alim, kalau andai kata ada titel lebih dari profesor doktor, lebih ada titel di atasnya itu lagi, itu pantas iblis saking alimnya. Penasihat itu kan kadang-kadang nggak ada alim. Penasihat malaikat 20.000 tahun. Iblis pernah menjaga surga. Kata Ka'ab al-Ahbar, pernah menjaga surga selama 40.000 tahun. Wa ma'al malaika samanina alfi sanatin. Bersama para malaikat berkumpul 80.000 tahun berkumpul dengan malaikat. Karena asalnya iblis itu ya malaikat. Iblis malaikat sama. Cuman perbedaannya iblis dari api, malaikat dari jin dari cahaya lebih halus. Cuman sama, kedudukannya sama. Iblis termasuk malaikat. Cuman ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sombong karena dia mengatakan aku dari api, Adam dari tanah. Sombong dengan ilmunya,
dirubah oleh Allah wujudnya dengan wujud yang tidak baik. Aslinya bagus, iblis tampan orangnya, dirubah oleh Allah dengan wujud yang tidak baik karena sombong tadi. Wa tafa 'alal arsy arba'ata asyara alfan. Iblis pernah tawaf di arasnya Allah selama 14.000 tahun. Tawaf dia keliling aras, dikelilingi oleh iblis. Saking baiknya itu. Namanya di dunia pada waktu itu al-abid, ahli ibadah, iblis. Namanya di langit dunia, langit pertama, langit dunia. Pada langit kedua namanya az-zahid, orang yang zuhud, nama iblis. Wa fi sama'i salisah al-arif, langit yang ketiga nama iblis itu al-arif, orang yang mengenal Allah. Wa fi rabi'ah, pada langit yang keempat al-wali, wali Allah. Wa fil khamisah, pada langit yang kelima at-taqi, orang yang bersih, yang takut kepada Allah. Wa fi sadisah, pada langit yang ketujuh al-khazin, penjaga surga. Wa fi sabi'ah, pada langit yang ke-8 nama iblis Azazil namanya. Nah, cuman wa fil lauhil mahfuz, dicatat di lauhil mahfuz iblis bahasanya. Nah, rupanya memang ketentuan di sana sudah menjadi iblis. Maka Allah buat jalan bagaimana si wali ini, si zahid ini dijadikan iblis. Apa jalannya? Dia sombong dengan ilmunya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal ketika disuruh sujud pada Nabi Adam maka sama menghormati Allah Subhanahu wa taala, tapi sombong. Nah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya, bentuknya dirubah menjadi seram dan dibuang oleh Allah dan tidak akan kembali dan tetap hidup sampai nanti hari kiamat. Cuman pengikutnya bisa dimusnahkan. Jin-jin kafir itu bisa dihancurkan asal kita paham caranya. Kamu pada paham ribuan kali membaca ayat kursi, ketureheng aja jin. Orang-orang ahlinya lah. Cuman iblis tidak akan bisa tuh. Memang dijanjikan hidup sampai hari kiamat untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Termasuk rayuannya menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tunda taubat kepada Allah. Karena itu termasuk rayuan daripada iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada manfaat dan mudah-mudahan berkah pengajian hari ini, hari akhir daripada bulan Safar, tidak ada di antara kita yang terkena bala musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.